Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Apa kabar nih? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Sebelumnya, kenalin dulu aku Kak Kirana yang akan menemani kalian dalam belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, bahasan pertama kita bakal membahas tentang perkalian. Nah, apa sih itu pengertian dari perkalian? Perkalian itu adalah suatu penjumlahan berulang. Nah, kita bisa pahami pengertian dari perkalian dengan contoh cerita berikut. Nih, misal, ada 3 buah kelompok pensil. Masing-masing kelompok berisi 2 pensil. Nah, berapa banyak pensil seluruhnya? Nah, kita bisa tahu jumlah pensil secara keseluruhan dengan cara menjumlahkan pensil-pensil yang berada di setiap kelompok pensil tersebut nih adik-adik. Nih kita misalkan dulu ya dengan sebuah gambar. Ini misal ada ini kelompok 1, kelompok pensil 1. Ini kelompok pensil 2 dan ini kelompok pensil 3. Nah, di setiap masing-masing kelompok pensil terdapat 2 pensil nih adik-adik. Nah, bisa kita tulis dengan kelompok 1 pensil ada 2 pensil, kelompok 2 pensil ada 2 pensil juga, dan kelompok 3 pensil ada 2 pensil juga. Nah, kita tambahin semuanya, maka dihasilkan 6. Nah, di bahasa matematika ini tertulis bahwa ada 3 kali penjumlahan 2. Nah, itu berarti sama aja dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau kita bisa tulis juga dengan 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Dari contoh soal sebelumnya, kita dapat tarik kesimpulan nih adik-adik bahwa 3 kali 2 itu sama aja dengan 2-nya yang ada 3 kali, bukan 3-nya yang ada 2 kali. Jangan sampai ketuker ya. Terus, untuk memahami soal perkalian, aku mau kasih contoh soal nih. Misalkan 5 kali 3, berarti 3-nya kan yang ada 5 kali. Kita hitung nih. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Terus, misalkan soalnya dibalik gimana? Nih contohnya. Misalkan 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah, itu berarti sama aja dengan berapa kali berapa sih? Yuk kita hitung dulu 4-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada 6 kali nih 4-nya. Nah, sama aja dengan 6 dikali 4. Sama dengan 24. Untuk perkalian, ada sifat pertukaran. Jadi, apa sih itu sifat pertukaran pada perkalian? Nih misal, 2 kali 4. Berarti kan 4-nya yang ada 2 kali. Kita tulis nih, 4 tambah 4 sama dengan 8. Atau kita juga bisa menulis 2 kali 4 ini dengan 4 kali 2. Karena hasilnya sama. 2, karena 4 kali 2 ini kan 2-nya kan yang ada 4 kali. Kita jumlah ini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Jadi artinya walaupun urutan 2 bilangan itu ditukar, hasil kalinya tetap sama. Nah, sifat perkalian yang kedua itu adalah sifat pengelompokan. Jadi misalkan ada perkalian 3 angka seperti ini. Nah, kalian mungkin bingung kan mau mengerjakan yang mana dulu nih? Takut salah. Nah, kita bisa nih kerjakan yang 2 kali 4-nya dulu. Misalkan kita kerjain 2 kali 4. Nah, nanti hasil kali dari 2 kali 4 baru kita kalikan dengan 3. Atau bisa juga kalian kerjakan 4 kali 3-nya dulu, baru hasil perkalian 4 kali 3 dikalikan dengan 2. Itu dapat diartikan bahwa sifat pengelompokan tidak mengubah hasil perkalian. Kita yang kedua itu adalah pembagian. Nah, apa sih itu pengertian dari pembagian? Pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi misalkan ada contoh soal seperti ini. Ibu mempunyai 10 permen dan dibagikan kepada 5 orang anaknya. Setiap anak akan mendapatkan sama banyak. Berapa permen yang diterima setiap anak? Jadi kita bisa tulis 10
dibagi 5 nih kayak gini, karena ada 10 permen dan ingin dibagikan kepada 5 orang anak, dan itu berarti 10 dikurangi 5 secara berulang sampai habis. Yang kita kurangi ya, 10 kurang 5 hasilnya kan 5 ya masih. Nah terus kita kurangi lagi nih dengan 5, maka hasilnya 0. Nah karena terdapat 2 kali pengurangan 5, berarti permen yang diterima setiap anak adalah 2 permen gitu adik-adik. Untuk lebih memahaminya, coba nih kita kerjakan soal berikut. 6 dibagi 3, berarti kita akan mengurangi 6 dengan 3 sampai habis ya. Nih, artinya 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Masih sisa kan? Masih sisa 3, berarti kita kurangin lagi 3 sama dengan 0. Dan ada berapa sih pengurangan 3-nya? Ada 2 kali. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Berarti hasilnya adalah 6 bagi 3 sama dengan 2, karena terdapat 2 kali pengurangan 3, gitu adik-adik. Pembahasan kita yang ketiga adalah operasi perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan bahas pada perkalian dulu ya. Contohnya seperti ini. Pak Aji mempunyai 3 ekor ayam. Setiap ekor bertelur 4 butir. Berapa butir telur semuanya? Nah, karena di sini setiap ekor bertelur 4 butir, berarti satu ayam bertelur 4 butir kan? Nah, karena Pak Ajinya mempunyai 3 ekor ayam, berarti 4 butir telur untuk ayam pertama. Ini 4 butir telur untuk ayam kedua. Dan ini 4 butir telur untuk anak ketiga. Berarti sama aja dengan 3 kali 4, karena 4-nya ada 3 kali. Atau sama aja dengan 4 ditambah 4 ditambah 4, sama dengan 12. Jadi jumlah butir telur seluruhnya adalah 12 butir. Gitu. Selanjutnya pada pembagian. Misalkan contoh soal seperti ini. Winnie memiliki 6 pulpen. Pulpen tersebut akan dibagikan kepada 3 adiknya. Setiap adik menerima sama banyak. Lalu berapa pulpen yang diterima adiknya? Nah, karena Winnie mempunyai 6 pulpen dan ingin dibagikan kepada 3 adiknya, berarti sama aja 6 dibagi 3. Dan kita akan mengurangi 6 dengan 3 secara berulang sampai habis. Nah, akan ada 2 kali pengurangan angka 3. Berarti itu sama aja dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Artinya, pulpen yang diterima masing-masing adiknya adalah 2 buah pulpen. Kayak gitu adik-adik. Nah, untuk menguji kemampuan adik-adik, yuk kita berlatih. Kerjakan 5 soal berikut ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.